Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore Sobat Dios semua. Senang banget deh hari ini Isya bisa kembali lagi menemani kalian semua nih. Pastinya di acara Jalan Kehidupan. Dan seperti yang kamu tahu, kalau di acara Jalan Kehidupan kita sudah kedatangan narasumber yang akan men-sharingkan firman Tuhan, membuat kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan untuk kamu semua nih Sobat Dios, seperti biasa, line telepon udah kita buka. Untuk kamu yang mau bertanya ya, nanti pada saat kamu sedang mendengarkan sharing malam hari ini bersama narasumber kita dan kamu mau bertanya, bisa kamu langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Saya ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Selain itu juga saya mau ngasih tahu informasi juga, jangan lupa untuk cek Instagram dan juga Facebook kita, yaitu di Dios Radio VOE. Semuanya tulis dengan huruf kecil dan disambung ya Sobat Dios. Dan kamu bisa lihat informasi-informasi yang terbaru dari Dios Radio itu akan kita share di sana. Jadi kamu bisa tahu ada apa aja sih, ada kegiatan apa sih di Dios Radio, semua kita taruh di sana. Dan juga saya mau ingetin jangan lupa untuk cek channel YouTube Dios Radio. Nah, di sana kita sudah sebenarnya gini, semua program acara yang kita buat yang kebetulan juga ada narasumbernya, itu semua kita rekam dan kita upload di YouTube kita, di YouTube di YouTube Dios Radio. Ya. Jadi belibet ini. Jadi di YouTube Dios Radio. Nah, di sana kita sudah masukkan banyak banget video-video, mulai dari program acara Jalan Kehidupan, live worship, terus juga ada tentang bisnis, dan masih banyak lagi yang sudah kita upload. Nah, jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu bisa mendapatkan notif setiap kali kita mengupload video baru. Nah, untuk video-videonya juga jangan lupa kamu tonton ya Sobat Dios. Ya, mungkin kamu sedang mengalami sesuatu dan jawaban kamu itu ada di setiap video yang di salah satu video yang kita upload. Nah, kalau memang kamu terberkati dan merasa diberkati dengan video-video yang sudah kita upload, kamu jangan lupa untuk kamu share ya ke orang-orang yang kamu kasihi, biar mereka juga menerima berkat yang sama. Selain itu juga jangan lupa di like, nyalakan di tombol like-nya kamu pencet ya, biar kamu juga bisa mendukung kita Dios Radio dengan setiap video yang kita upload. Dan untuk jadi buat kamu semua jangan lupa dicek YouTube Dios Radio untuk kamu juga jadi bisa diberkati dengan setiap video kita. Oke, sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber dan kita akan belajar banyak. Mungkin kalau kamu yang sudah dikirimi flyernya oleh kru Dios, ya kan, ada salah satu orang yang bertugas mengirimkan setiap flyernya. Nah, mungkin kalau kamu sudah dapat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pemulihan Pondok Daud. Nah, ini buat Isa menarik dan ini suatu hal yang luar biasa banget. Nah, hari ini kita juga udah kedatangan narasumber sudah hadir di studio, tepatnya di depan Isya. Beliau sudah duduk di depan Isya dan siap menyapa kamu semua dan siap untuk membagikan firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya kita sapa dulu ya beliau malam hari ini. Selamat malam, Pak. Malam. Wah, ini hari ini Puji luar Tuhan. biasa banget. Dan saya tahu Bapak baru pertama kali ya ke Dios Radio, Pak. Iya, baru pertama kali ini. Salam buat semuanya. Ya, dan Dimanapun buat ada. kamu juga nih Sobat Dios. Nah, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, kita mau kenalan dulu dengan Bapak. Boleh Bapak namanya siapa, dari mana, terus sudah tinggal di Bandung sudah berapa lama? Sedikit kisah tentang hidup Bapak. Ya, nama saya lengkapnya Obed Edom Wagiman. Saya tinggal di Bandung. Udah lama sih di Bandung. Sebab lahir di Bandung juga. Udah jadi orang Bandung Udah ya, jadi Pak? orang Bandung. Asal sih sebetulnya Jawa Tengah.
Tapi karena lahir di Bandung, besar di Bandung, cari hidup di Bandung, melayani juga di Bandung. Ya. Puji Tuhan, Bandung ini luar biasa. Nah, saya tinggal sekarang ini ada di Jalan Kresna Dalam, daerah Jalan Pajajaran, Bandung. Begitu, pelayanan kita ada di JKI, Taman Firdaus, Jalan Taman Sari nomor 16, Bandung. Wah. Ya. Tapi kita juga ada beberapa ministry, kita namakan ministry Pondok Daud. Banyak tentang pujian, penyembahan. Artinya pujian, pemulihan pujian, penyembahan. Begitu kira-kira. Ya. Oke Sobat Yos. Dan itu dia kita sudah berkenalan dengan Bapak Pendeta Obed Edom. Nah sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini tentang pemulihan Pondok Daud. Ya ini penting banget karena kan ini tentang pujian penyembahan ya Pak ya. Iya. Tentang pujian penyembahan yang pastinya pujian penyembahan bagi Tuhan. Bagaimana sebenarnya harusnya kita bersikap. Kadang kan banyak orang yang tidak mengerti. Kenapa kita harus naikkan pujian penyembahan itu kan? Banyak yang merasa bahwa udahlah di skip aja. Yang penting aku dengar khotbahnya, nggak usah dengerin karena di gereja biasanya sudah ada tahapannya, ya kan? Dan biasanya suka ada orang udahlah yang pujiannya mah dilewatin aja langsung datang pas khotbah. Khotbahnya aja. Pas khotbahnya aja, jadi nggak usah nggak usah ikutan nyanyi gitu. Nah, ternyata semua itu sudah ada dalam firman dan kita mau belajar banyak hari ini terutama dengan pemulihan Pondok Daud. Apa itu? Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita akan dengerin dulu satu buah lagu. Setelah itu kita akan kembali dengan Bapak Pendeta Obed untuk kita belajar bersama-sama tentang pemulihan Pondok Daud. So, buat kamu, yuk siapkan hati kamu untuk kita belajar lebih lagi, belajar firman lebih lagi, untuk kita semakin kenal Tuhan dan semakin kita mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Oke, dan jadi tetap di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Dios Radio, Voice of Inspiration. Masih dengan Isya dan pastinya Isya nggak sendiri, ada Bapak Pendeta Obed Edom di sini yang akan men-sharingkan tentang firman Tuhan. Itu yang temanya pemulihan Pondok Daud. Nah, sebelum kita mulai, Isya mau minta Bapak Pendeta untuk berdoa pembuka dan langsung sharing tentang firman hari ini. Silakan Pak. Mari sama-sama kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat segala kasih karunia rahmat dan berkat-Mu atas setiap kebaikan-Mu. Sampai hari ini kami terus mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat hari yang baik ini Tuhan. Hari di mana kami belajar untuk datang kepada Tuhan, belajar merendahkan hati, belajar untuk firman Tuhan, dan yang terpenting Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah buat setiap kami, berbicaralah buat setiap kami Tuhan, sebab kami percaya firman-Mu ya dan amin pasti kembali tidak sia-sia, akan mendatangkan keberhasilan, keberuntungan. Urapi kami hamba-Mu terkhusus Tuhan, sebab kami sungguh sangat menyadari bahwa tanpa pengurapan daripada Tuhan, sungguh kami gak bisa buat apa-apa. Juga urapi siapa para pendengar yang ada Tuhan, kami percaya ada mujizat, pemulihan, sebab firman-Mu, firman yang berkuasa, firman-Mu, firman yang penuh dengan mujizat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Ya, langsung aja ya. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan sore malam hari ini. Saya Obed Edom Wagiman boleh menyampaikan insight Tuhan. Ya, firman Tuhan sore hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul 15. Ya, akan saya bacakan Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-16.
Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Saya baca ulang. Kemudian aku, Tuhan, akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Di sini dikatakan Tuhan sendiri akan membangun kembali pondok Daud. Berarti kalau ada kata aku akan kembali membangun, berarti dulu pernah ada. Dulu pernah ada dan sudah roboh. Nah, apa sih itu pemulihan pondok Daud? Apa sih yang Tuhan akan bangun? Pemulihan pondok Daud artinya adalah pemulihan hubungan kita pribadi sebagai yang diciptakan Tuhan kepada Tuhan. Hubungan ini sangat penting sekali. Ya, tentunya melalui doa, pujian, penyembahan. Ini menarik sekali. Ya. Nah, kenapa sih kok Tuhan senang dengan namanya Daud? Bahkan sampai hari ini pun juga Daud dikenang banyak orang. Bahkan semua gereja pun juga, dimanapun gereja, meniru, mencontohkan hidup Daud, gimana Daud menyembah Tuhan. Amin. Baik ekspresinya, baik gayanya, mungkin baik tariannya. Tapi ada yang mesti kita kadang lupa. Kita tidak belajar dengan karakternya dan prosesnya. Nah, Tuhan akan mengajar kita untuk ayo membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Nah, pondok Daud itu seperti ini. Ya. Di zaman Daud, waktu Daud diangkat menjadi raja, prioritas Daud menjadi raja, apa yang dilakukan pertama kali? Mendatangkan tabut Allah. Tabut Allah itu menggambarkan kehadiran Tuhan. Pada waktu Saul diangkat jadi raja, Saul mengumpulkan banyak pasukan. Tidak salah. Tidak salah. Tetapi Daud luar biasa. Yang diutamakan adalah tabut Allah. Bagaimana tabut Allah itu ada di kota Daud, ada di kerajaannya. Sebab, ini ada pertanyaan yang menarik. Seringkali gereja, kalau saya bicara gereja manusianya ya, seringkali gereja mengatakan seperti ini. Percaya ada hadirat Tuhan, ada mujizat. Amin. Percaya? Percaya di mana hadirat Tuhan ada mujizat? Amin. Tapi kita mesti belajar begini. Mesti belajar mengalami itu mujizat. Mesti belajar itu mengalami hadirat Tuhan itu apa. Pada waktu tabut Allah ada di bawah Imam Eli, tabut Allah tidak dihiraukan. Bahkan lihat akhirnya tabut Allah dicuri. Tabut Allah dipindahkan. Tabut Allah direbut oleh orang Filistin. Nah, tabut Allah dipindahkan ke orang Filistin. Ditaruh di kuil Dagon. Apa yang terjadi? Ada keburukan di sana. Ada kutuk sakit penyakit di sana. Artinya, kita percaya dengan hadirat Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menghargai, tidak menghormati, kalau kita masih kompromi dengan masalah nama kuasa kegelapan, nggak mendatangkan apa-apa, kutuk bahkan terjadi. Akhirnya sadar orang Filistin bahwa tabut Allah dikembalikan. Akhirnya dikembalikan. Dan saat dikembalikan, cerita tabut Allah dititipkan di rumah Abinadab. Bertahun-tahun di sana. Ya, sampai Saul diangkat menjadi raja, tabut Allah tidak dihiraukan. Ya, bahkan Nabi Samuel pun juga tidak menghiraukan tabut Allah. Tetapi begitu Daud diangkat menjadi raja, ya, program utama Daud mengambil tabut Allah. Ya, saat itu diambillah tabut Allah, lambang kehadiran Tuhan. Tetapi Daud tidak tahu cara belajar untuk membawa tabut Allah. Sehingga ada insiden di sana, tabut Allah tidak terjadi, dibawa ke
kota Daud. Dan akhirnya dititipin ke rumah Obed Edom. Ya, kebetulan namanya sama dengan saya. Ya. Nah, dikatakan di sana dalam 2 Samuel 6. 3 bulan lamanya Obed Edom dan seisi keluarganya diberkati Tuhan oleh karena tabut Allah. Luar biasa, Obed Edom itu bukan orang Yahudi. Tapi dia mengikuti perjalanan tabut Allah. Dan saat tabut Allah itu ada di rumah Obed Edom, percaya Obed sangat menghargai, sangat menghormati, menjaga, merawat, sehingga berkat luar biasa. Percayalah, kalau kita umat Tuhan, kalau kita bisa menghargai, menghormati hadirat Tuhan, apa yang dialami oleh Obed Edom, kita pun juga akan mengalami. Amin. Dan akhirnya singkat cerita, tabut Allah sampailah di kota Daud. Ya, di kota Daud, Daud membuat namanya pondok. Kayak tenda begitu. Ditaruhlah tabut Allah di tengahnya. Dan mulai dari situlah Daud menjadwal tuh. Imam Lewi, semuanya ada pujian, penyembahan 24 jam. Dan singkat cerita kalau kita tahu, selama pemerintahan Daud 40 tahun, Daud tidak pernah kalah perang. Oh, ini luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Daud sangat-sangat menghormati hadirat Tuhan. Hanya apa? Memuji, menyembah. Tidak ada banyak dilakukan oleh Daud. Hanya memuji, menyembah Tuhan. Nah, kembali ke Kisah Para Rasul 15 tadi. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Tuhan tuh rindu. Tuhan rindu. Sampai hari ini gerejanya seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Ada pujian, penyembahan, dan doa 24 jam. Artinya, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, yang dipulihkan tuh pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Halo. Sebab begini, orang bisa memuji Tuhan tetapi tidak ada hubungan. Bisa. Saya kasih contoh ya. Kalau saya pas di perapatan gitu, lihat pengamen, suaranya bagus, hebat. Saya bisa memuji dia. Apakah saya ada hubungan dengan dia? Nggak ada. Betul? Saya bisa mungkin setelah TV ada artis, cantik, ganteng. Ada penyanyi suara bagus. Saya bisa memuji dia. Tapi apakah saya ada hubungan? Sama. Orang Kristen di gereja bisa memuji Tuhan. Wah, bisa sorak-sore. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Sampai di rumah ada hubungan. Halo. Betul. Itu kenapa sebabnya. Banyak orang Kristen, menang hanya di gereja, sorak-sorak di gereja. Tapi di rumah kalah. Ya. Penting sekali hubungan dengan Tuhan. Bahkan 24 jam. Kita mesti ingat Tuhan. Ini baru pujian. Nah, Tuhan mau ini. Tuhan mau bangun ini kembali. Ya, Tuhan mau bangun ini kembali. Setelah ada hubungan, saya percaya Tuhan akan tingkatkan lebih lagi. Yaitu penyembah. Penyembah. Penyembah itu apa sih? Penyembah itu adalah memprioritaskan Tuhan dari yang lain. Amin. Segala satu Tuhan. Penyembah itu orang yang rendah hati. Penyembah itu hatinya yang sudah pulih. Nah, ingat, penyembah itu luar biasa. Kalau kita bisa menghadirkan Tuhan waktu kita menyembah, percaya di sana ada mujizat. Amin. Kita tahu bahwa 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Amin. Iya. Nah, coba kalau kita renungkan. Kalau kita membaca Alkitab dari Matius sampai Yohanes.
Di mana ada Yesus hadir, ada apa di sana? Ada mujizat, sakit sembuh, timpang berjalan, buta melihat. Betul? Ada penghiburan, ada mujizat. Halo? Amin. Dan ironisnya sekarang gereja mengaku Yesus hadir. Ada di kelompok kumpulan kita, 2-3 orang berkata. Tetapi tidak mengalami itu. Apa yang salah ini? Karena nggak ada hubungan. Amin. Saya percaya kalau tidak hubungan, kita akan mengalami mujizat setiap hari. Jadi orang datang ke gereja, datang ibadah, yang sakit percaya akan sembuh. Nah ini tidak. Sakit tambah sakit. Puyeng tambah puyeng. Ya. Yuk kita akan rubah pola hidup kita. Menyembah. Hubungan dengan Tuhan. Weh, ini luar biasa. Coba kita buka sebentar di dalam Yohanes 4 ya. Ini ayat yang sudah sangat terkenal sekali. Tim Praise and Worship tahu ini. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Ya, saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini yang dirindukan Tuhan. Ya, tetapi saatnya akan datang. Kapan? Sekarang. Tuhan mencari penyembah, bukan penyembahannya. Siapa penyembah? Yaitu kita. Nah, tetapi kenapa ada banyak orang Kristen sudah menyembah, sudah memuji, tidak mengalami apa-apa? Coba kita renungkan ini baik-baik. Ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar. Sampai di sini dulu. Penyembah benar. Berarti ada penyembah yang tidak benar. Amin. Saya ingat dulu waktu saya dikasih pesan sama gembala saya. Obed, khotbah tuh begini. Khotbahkan apa yang kamu alami, alami apa yang kamu khotbahkan. Amin, Pak. Dan kita renungkan juga. Saat kita penyembahan. Kita memuji Tuhan. Nyanyikan apa yang kamu alami, alami yang kamu nyanyikan. Ada banyak orang seperti ini misalnya. Orang menyanyi gini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Benarkah kau merindukan Tuhan? Hai hamba-hamba Tuhan, kau merindukan Tuhan atau kan memang jadwal? Halo? Atau rindu yang lain? Atau di gereja ketemu siapa gitu? Daud itu luar biasa. Saya percaya Daud itu raja, juga banyak masalah. Banyak persoalan. Dan saya percaya waktu Daud tuh mengalami persoalan, pergumulan hidup, dia datang ke Tuhan. Dia berkata, jiwaku merindukanmu. Wih, luar biasa. Jiwa bicara apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi saya percaya Daud mulutnya menyembah Tuhan, merindukan Tuhan. Jiwanya pun juga merindukan Tuhan. Nah kita terkadang mulut merindukan Tuhan. Pikiran kemana-mana. Tapi saya percaya nggak ada pemirsa ya. Nggak ada yang ngaku. Halo? Ini penyembah yang benar. Penyembah benar itu penyembah apa? Benar di dalam perkataan, benar dalam tindakan, benar dalam pikiran, benar di dalam mengambil keputusan, baru menyembah Tuhan. Wah, dahsyat, men. Halo? Ya. Coba kita renungkan ini lebih lagi. Sudah benarkah kita dalam menyembah Tuhan? Penyembah itu orang dewasa.
Kan dikatakan kita mempelai. Mempelai itu dewasa. Orang masih pahit hati. Orang masih gampang kecewa. Apalagi punya dendam. Nggak bisa nyembah Tuhan. Itu baru nyanyi, Bos. Sehingga nggak ngalami apa-apa. Ya. Bahkan mungkin orang berbahasa roh kenceng-kenceng. Belum tentu dipimpin oleh roh Allah. Bisa juga karena emosinya. Sahabat Calik ulang. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar. Yang Tuhan kehendaki kita benar di dalam firman Tuhan. Amin. Sebenarnya kita sudah dibenarkan oleh firman Tuhan. Amin. Tapi kadang kita lupa. Kita merasa bersalah. Yuk, kalau kita mungkin merasa belum benar soal pikiran, soal perasaan. Yuk, itu bagian kita dengan Tuhan kita bereskan. Sebab begini Bapak Ibu Saudaraku, pemirsa semuanya, pendengar. Ada bagian Tuhan yang Tuhan sudah selesaikan. Apa itu? Bagian Tuhan yang Tuhan sudah selesaikan adalah apa? Tuhan sudah mati di kayu salib. Buat menebus dosa kita, pelanggaran kita, sakit penyakit kita, kutuk kita. Darahnya sudah tercurah. Firman-Nya sudah dikasih kepada kita. Amin. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Bagian Tuhan selesai. Nah, bagian kita apa? Bereskan tabiat dosa. Bereskan tabiat dosa. Gampang tersinggung, sakit hati, pahit, itu tabiat dosa. Itu mesti dibereskan. Amin. Sebab kalau engkau tidak bereskan itu semuanya, engkau menyembah gimana pun juga, engkau mau nyanyi gimana pun juga, malaikat juga nggak mau dengar, apalagi Tuhan. Tapi saya percaya, kan udah beres semuanya. Wih, kita enak di hadapan Tuhan. Ya. Penyembah benar akan menyembah. Nah, begitu kita sudah benar di dalam tindak tanduk kita, roh kita akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Wih, luar biasa. Ayat 24-nya. Sebab itu, ya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus, bukan himbauan, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya pelaku firman. Jangan sampai kita nyanyi biasa, nggak ada dampaknya. Ya. Hidup saya di tempat ini ada worship yang luar biasa 24 jam, ada Pondok Daud. Nah, sehingga saya percaya semua pendengar di seluruh Indonesia bahkan dunia diberkati Tuhan dengan pujian, penyembahan yang luar biasa. Amin. Ya. Nah, apa sih penyembahan itu? Saya sejak tahu ayat ini, saya jarang minta ke Tuhan. Saya hanya worship. Coba kalau kita lihat ayat yang ke-20 dari Yohanes 4 tadi. Maaf, ayat 10 ya. Saya percaya pendengar semuanya sudah mendengar kisah ini kan tentang perempuan Samaria. Ayat 10 dikatakan seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Amin. Ya, saat itu Tuhan Yesus butuh minum. Ya, saat itu Tuhan Yesus ada di sumur Yakub dan ketemulah dengan perempuan Samaria yang juga sedang menimba air. Dikatakan seperti itu, Tuhan Yesus minta minum. Nah, kenapa sih minta minum? Karena haus. Ya. Dikatakan seperti ini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Ya, berilah aku minum. Ya, apa sih kasih karunia? Kasih karunia adalah keselamatan.
Amin. Nah, Tuhan ngomong seperti ini, saya ilustrasikan seperti ini. Kalau wanita itu tahu bahwa yang minta minum itu Tuhan Yesus. Nah, kalau kita kira-kira gimana? Kira-kira kalau ada orang di depan kita minta minum dan itu adalah Tuhan Yesus sendiri, kita kasih nggak? Tapi biasanya wanita ini nggak tahu itu Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya, lihat, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini bicara tentang penyembahan. Jikalau engkau menyembah aku, berilah aku minum, berilah penyembahan. Sebenarnya kalau kita renungan kita tahu hutang kepada Tuhan banyak sekali loh, hutang penyembahan. Ya. Jikalau engkau tahu tentang karunia, atau jikalau engkau tahu tentang siapa yang menyelamatkanmu, menebusmu, memberkatimu, beri aku minum, atau beri penyembahan. Niscaya, tanpa kita sadari, kita sedang meminta kepadanya. Amin. Makanya percayalah, firman itu ya dan amin. Kita perkatakan firman. Ya. Ingat bahwa hampir semua lagu-lagu ya, lagu-lagu rohani itu diambil dari firman Tuhan. Dan pasti jadi firman Tuhan itu. Saya kesaksian sedikit, saya sejak tahu firman ini, saya untuk hal-hal pribadi saya nggak minta. Udahlah, worship aja lah. Mau apapun juga worship aja lah. Betul. Tuhan genapi. Dan apa yang saya butuhkan, saya perlukan, Tuhan sediakan semuanya. Perjalanan pelayanan, Tuhan sediakan semuanya. Itu kenapa? Banyak worship. Ya, di mana-mana kita worship. Ya, menyetir pun juga worship, cuma ya aja nggak merem aja worship. Ya. Di mana saya worship. Pagi-pagi saya naik sepeda, saya worship. Pakai YouTube, udah apa aja. Yang penting worship aja. Sebab itu kekuatan ya. Itu kekuatan kita. Nah, bayangkan saudaraku, kalau kita tahu hal ini, menghormati hadirat Tuhan, kita akan mengalami namanya mujizat yang luar biasa. Sorry ya, maaf ya. Terkadang kalau pas ibadah, maaf kalau di gereja besar begitu, gereja kecil juga sama aja, Wak. Saya kadang nengok ke belakang, ya semua worship, semua nyanyi, sibuk dengan HP-nya. Betul tidak? Tidak ada ya? Ya, tak buka apalah, tak buka apa. Oh, seperti dia tidak menghormati hadirat Tuhan. Saya bertanya, di ruangan ini ada udara nggak? Ada ya? Tapi kita lihat udara nggak? Enggak. Tapi kita ngalami nggak udara ini? Menikmati nggak? Iya. Ya. Luar biasa. Nah, ada pegang HP semua ya? Percaya ada sinyalnya? Ada. Ada. Lihat sinyal nggak? Enggak. Enggak. Tapi ada. Iya. Amin. Ya, secara kasat mata kita nggak lihat Tuhan di sini. Nggak ada Tuhan. Nggak lihat Tuhan. Tapi percaya ada Tuhan nggak? Iya. Ada. Ada. Nah, ironisnya seperti ini. Kalau kita kembali ke ayat yang ke-24 tadi. Matius 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ironisnya orang Kristen menghormati Tuhan, ya kalau dia hormat ya, itu di gereja. Makanya orang gereja itu bahasa rohani, shalom, apa kabar, puji Tuhan. Begitu keluar gereja, nggak tahu deh. Ya, begitu keluar gereja, kalau itu gereja di mall, mau pulang aja rebutan lift tuh.
parkir juga rebutan. Ya. Nah, itu di sana ya, enggak di sini mah. Amin. Iya, kayak Tuhannya ketinggalan di gereja. Apa yang kita bicarakan udah lain lagi. Apa yang kita pikirkan udah lain lagi. Ingat, roh, Tuhan itu ada roh. Di mana-mana ada Tuhan. Halo, ada pujian seperti di pujian lama ya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Amin. Ingat, kita bisa bohongin Tuhan. Kita bisa bohongin manusia, maaf. Saya bisa bohongin jemaat. Saya bisa bohongin orang lain. Bahkan saya bisa bohongin istri. Tapi saya tidak bisa bohongin Tuhan. Sadar yuk kalau kita dalam hadirat Tuhan, hormati Tuhan. Hormati hadirat Tuhan. Fokus dengan Tuhan. Saya percaya kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Saat kita menyembah, kita akan merasakan, mengalami hadirat Tuhan. Jangan hanya merasakan ya. Banyak orang hanya merasakan hadirat Tuhan tapi tidak mengalami. Artinya, orang tidak ada hubungan dengan Tuhan bisa nggak merasakan hadirat Tuhan? Oh bisa. Bisa mengalami hadirat Tuhan. Bahkan mungkin kalau alkohol bisa rebah-rebah. Wah, bisa tumbang-tumbang, bisa. Bahasa roh bisa kenceng-kenceng, oh bisa. Tetapi begitu amin keluar gereja, masih ngomongin orang. Masih tersinggung. Masih kecewa. Masih bisa. Itu berarti baru merasakan. Ya. Ingat, esensi daripada ibadah, pujian penyembahan, ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Wanita Samaria ini ketemu dengan Tuhan sehingga singkat cerita dia diubahkan Tuhan. Diubahkan hidupnya. Amin. Nah kalau kita ketemu Tuhan secara pribadi, karena kita ada hubungan dengan Tuhan, saya percaya kita akan diubahkan Tuhan. Karakter kita diubahkan Tuhan. Semakin serupa dengan Tuhan. Semakin mirip-mirip dengan Tuhan. Itu pikiran, perkataan, perbuatan, tindakan, pengambil keputusan. Amin. Ada luar biasa. Ya. Kembali ke Kisah Para Rasul 15. Ya. Itu sebabnya kenapa Tuhan rindu. Tuhan rindu membangun kembali. Ini inisiatif Tuhan loh, bukan kita loh. Jadi gereja kalau fokusnya dengan memuji menyembah Tuhan, ya ketemu dengan Tuhan, itu kerinduan Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Tapi ingat, seperti yang kita bahas tadi, menyembah dengan cara yang benar. Amin. Menyembah dengan cara yang benar. Motivasi yang tulus. Motivasi hanya ketemu dengan Tuhan. Motivasi untuk menyenangkan Tuhan. Ya, melayani pekerjaan Tuhan harus motif dengan yang benar. Amin. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Semua mengasihi Tuhan. Amin. Siapa melayani pelayan Tuhan? Semua pelayan Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan artinya menjaga perasaannya Tuhan. Kira-kira kalau saya boleh ilustrasikan seperti ini. Kalau saya misalnya sebagai rakyat biasa, ya, warga biasa, saya punya proyek nih yang harus ditandatangani oleh Pak Lurah. Saya menghadap Pak Lurah kan, Ya. betul? Betul. Begitu saya ngobrol sama Pak Lurah, mau ngomong soal tender,
Sebentar Pak, saya ada WA, saya buka dulu ya. Kira-kira gimana Pak Lurah? Ada telepon, Pak sebentar Pak, telepon Pak ya. Terus Pak, tadi sampai di mana ngomong ya? Kira-kira gimana Pak Lurah? Halo? Jadi nggak tuh tender? Nggak jadi, berarti berkat nggak ada kan? Ya. Oke sama. Kalau kita menghadap Tuhan, kita worship, kita buka WA, kita buka TikTok bahkan, kita balas apa di situ? Kira-kira gimana? Halo? Berkenan nggak seperti itu? Kalau dikaitkan dengan ayat tadi, itu penyembahan yang tidak benar. Hafal lagu sih, iya. Tapi tidak memahaminya, tidak mengalaminya. Saya percaya, bila firman ini akan merubah kita semua dalam pola pikir untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. 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 Biarlah pengalaman kita dengan Tuhan itu akan lebih dan lebih lagi dengan Tuhan. Ya, ada banyak sih yang mau saya bagikan, tapi sampai di sini dulu, kebanyakan nanti. Mungkin ini ada tanya jawab soalnya. Ya, nanti boleh bertanya, nanti Bu Maria yang jawab. Oke, Sobat Yos, kita akan dengarkan dulu satu buah lagu dan kita akan kembali lagi belajar lebih lagi. Dan buat kamu nih Sobat Yos yang malam hari ini sedang mendengarkan acara Jalan Kehidupan bersama Bapak Pendeta Obed, dan kita pastinya buat kamu ya, jadi selama tadi di-sharingkan kita udah belajar banyak banget tentang pemulihan Pondok Daud. Yuk, buat kamu yang mau bertanya bisa langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 87227274. Di 0813 87227274. Dan kita akan kembali lagi setelah lagu berikut ini. So, stay tune terus di sini di Dios Radio Voice of Inspiration. Dios Radio Voice of Inspiration. Masih dengan Isya dan juga masih ada Bapak Pendeta Obed di sini yang membagikan, men-sharingkan tentang pemulihan Pondok Daud. Dan tadi kita udah di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan beliau tentang apa yang beliau sharingkan tentang pemulihan Pondok Daud itu kan. Dan buat Isya itu luar biasa banget. Nah, sekarang kita mau dengarkan lagi, kita mau belajar lebih lagi tentang pemulihan Pondok Daud. Ya, apalagi terutama untuk penyembahan. Karena banyak orang ya, firman-Nya berkata kan menyembah dalam roh dan kebenaran. Cuman kan ada yang, tapi gimana caranya? Kan masih banyak yang bingung. Seperti apakah itu menyembah dalam roh dan kebenaran? Saya tahu firman-Nya, cuman untuk kondisi prakteknya seperti apa? Nah, itu yang kita mau lebih lagi belajar, yang kita akan lanjutkan sharing kita malam hari ini bersama Bapak Pendeta Obed Edom. Silakan Pak. Ya, salam. Kita lanjutkan ya. Yuk kembali kita buka Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Saya baca ulang, saya tidak akan bosan nih. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Kalau Tuhan yang membangun, Tuhan akan meneguhkan, tidak akan roboh lagi. Ya, maksudnya di sini ada yang utama adalah yuk kita kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, membangun, minta kepada Tuhan kasih yang semula. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi. Mengasihi Tuhan itu adalah poin sebagai seorang penyembah. Ya, mengasihi Tuhan itu seperti apa sih? Mengasihi Tuhan, pada saya singgung tadi, mengasihi Tuhan adalah menjaga perasaannya Tuhan. Halo? Nah, kalau saat kita menaikkan pujian, penyembahan, baik di ibadah maupun doa pribadi, tapi kita tidak bisa menjaga perasaannya Tuhan. Ya, dengan tidak mengikuti, dengan tidak serius, pikiran kemana-mana. Nah, itu belum mengasihi Tuhan.
Nah, mengasihi Tuhan itu dikatakan juga, apabila kau mengasihi aku, kasihlah. Hukum yang pertama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Dan hukum yang sama, yang kedua yang sama dengan hukum pertama adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan sama dengan menjaga perasaannya Tuhan. Kalau saya tidak bisa menjaga perasaannya istri saya, berarti saya tidak bisa menjaga perasaan Tuhan yang ada di istri saya. Halo, setiap kita ada Tuhan, amin. Amin. Kalau saya tidak bisa menjaga perasaannya teman saya, rekan sekerja Allah, para pengerja mungkin, atau hamba-hamba Tuhan. Ya, singgung sana singgung sini. Berarti saya tidak bisa menjaga perasaan Tuhan yang ada di dalam orang yang saya singgung tadi. Wah, kalau ini kita lakukan indah kita saat menyembah Tuhan. Amin. Dan percayalah, saat hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, ya, keluarga akan dipulihkan. Kenapa ada banyak keluarga berantakan? Bahkan keluarga hamba Tuhan juga ada yang berantakan. Amin. Pemulihan ini harus. Pemulihan ini, keluarga ini tidak bisa ditutup dengan pelayanan. Saya mau saksian pribadi sedikit ya. Saya dulu pelayanan, sibuk pelayanan. Ya karena full timer toh, harus wajib itu. Ya datang pagi, pulang bisa besok, bisa lusa, bisa keluar kota. Dan itu bertahun-tahun saya lakukan. Dan apa akibatnya? Selama saya lakukan seperti itu, kayaknya sudah benar saya. Wah, sudah jago dalam pelayanan. Sama orang dihargai. Wah, dapat banget dari orang, bukan dari Tuhan. Ternyata. Dan ternyata, saat saya lakukan seperti itu bertahun-tahun, ketiga anak saya pahit, kecewa. Kenapa? Karena dia butuh saya nggak ada. Dan saya sadar betul, saya bertobat. Sehingga apa yang saya beritakan ini adalah pengalaman hidup saya, pemulihan Pondok Daud. Saat hubungan saya dengan Tuhan dipulihkan, keluarga dipulihkan. Amin. Saat keluarga dipulihkan, percaya, ekonomi dipulihkan. Keluarga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, masa depan dipulihkan. Iman kita dipulihkan, harapan kita dipulihkan. Ya, saya tidak mau mendengar lagi ada anak hamba Tuhan, anak pelayan Tuhan, hidupnya nggak benar. Itu mesti benar-benar ada pemulihan. Amin. Dan saya percaya kalau dipulihkan dalam keluarga, ada namanya Pondok Daud keluarga atau mesbah keluarga. Ayo kita bangun. Kita bangun. Amin. Nah, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya aku akan kembali. Supaya apa? Ayat yang ke-17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Artinya orang lain akan melihat kehidupan pemulihan kita. Kita akan ada banyak orang datang kepada kita. Loh, kenapa kok bisa seperti ini kau? Ada perubahan yang luar biasa. Karena kita dipulihkan. Saya tidak berani menyampaikan ini karena kalau saya belum dipulihkan. Karena pesan gembala saya, khotbahkan apa yang kamu alami, man. Alami apa yang kau khotbahkan. Nyanyikan apa yang kamu alami. Alami yang kamu nyanyikan. Amin. Ya, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Saya percaya. Kalau engkau pelayan di gereja, percayalah. Bakal ada pelipat gandaan jiwa-jiwa. Radio dia akan ada banyak pelipat gandaan pendengar. Amin. Amin. Diberkati. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, bahkan banyak tidak mengenal Allah, sehingga mengenal Allah.
Karena Allah hidup dalam diri kita. Karena kita pelaku firman, Tuhan ada dalam kita. Wah, kalau udah seperti ini kayaknya pendoa syafat nggak laku untuk doain rumah saya. Bukan begitu. Ya, oh ya, kita ada Allah. Yang ku sebut milikku. Artinya milik Tuhan. Kita milik Tuhan. Ingat, kita milik Tuhan. Makanya kita mesti pulih dengan Tuhan. Kalau kita milik Tuhan itu seperti ini lah. Mungkin kalau bapak ibu yang punya anak ya masih kecil. Ya, anak itu misalkan bertengkar dengan anak lain. Dibela nggak? Dibela. Sekalipun salah, dibela. Anak kok. Betul? Kita pikirkan biaya ke depan. Kita pikirkan sekolahnya. Kita pikir masa depannya. Kita pikirkan segala sesuatunya. Betul? Kenapa? Dia anak kita. Dia milik kita. Dan kita sudah sediakan itu semuanya. Sama. Kita milik Tuhan. Berarti kita sudah dipikirkan semuanya oleh Tuhan. Nah, tinggal kita bagaimana bisa mencairkan hak kita kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Kita milik Tuhan. Nah, kalau kita milik Tuhan berarti saat kita menyembah Tuhan, kita fokus dengan Tuhan. Ya. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya itu, saya percaya firman ini akan terjadi kalau kita mau melakukannya dengan setia. Ayo bangun hubunganmu dengan Tuhan lebih lagi. Ya. Bangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi. Jangan ada berhala-berhala di dalam setiap kehidupanmu. Artinya apa? Jangan mengutamakan yang lain selain Tuhan dulu. Ingat, kita punya prioritas. Prioritas pertama adalah Tuhan. Jadi apa-apa memang harus Tuhan. Kedua, keluarga. Ketiga, pekerjaan. Kalau hamba Tuhan, pelayanan. Keempat, baru pelayanan. Sebab ada banyak orang seperti saya dulu lakukan. Pelayanan terus. Satu dulu jarang. Ya. Bisa sombong. Dulu saya sombong. Mau suruh khotbah apa tanpa doa bisa? Bisa, udah biasa kok. Nggak ada hubungan dengan Tuhan. Tapi ya nggak ada apa-apanya. Nggak ada urapan yang turun, nggak ada dampak. Tapi saya percaya, kalau kita hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, wow, ini dahsyat ini. Ada keamanan, ada perlindungan, ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan ingat di dalam ayat yang ke-15 dikatakan gini, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti ada tertulis. Hal ini sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi. Artinya, para nabi itu juga mengatakan bahwa akan ada pemulihan pondok Daud. Pujian, penyembahan, dan doa yang dinaikkan 24 jam. Artinya, kita ada selalu hubungan kita dengan Tuhan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Amin. Luar biasa. Saya percaya, yuk bangun hubungan kita dengan Tuhan. Penghalang-penghalang yang kita terhalang, penghalang-penghalang yang menghambat kita untuk berhubungan dengan Tuhan adalah tabiat dosa. Ya. Pengampunan itu penting sekali. Engkau nggak bisa leluasa menyembah Tuhan, memuji Tuhan saat kau masih menjaman kepahitan. Itu nggak berlaku. Ingat doa Bapa kami mengatakan apa? Ampunilah aku seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya saya boleh bertanya, mengampuni orang dulu atau minta ampun dulu? Minta ampun dulu. Jangan kebalik-balik ya doanya ya. Ya, bayangin seperti ini. Saat saya masih punya ganjalan sama seseorang,
dan itu belum beres. Saya menyembah Tuhan. Tuhanku rindu. Kira-kira ada suara malaikat gimana? Bohong. Oh, ya. Masuk dalam hadiratmu. Gak akan masuk. Itu nyanyian saja. Bereskan dulu. Tuhan ngomong kan, apabila kau mempersembahkan, teringat saudaramu, tinggalkan dulu. Artinya berdamai dulu. Penyembahan bicara tentang pemulihan hati. Hati yang gak benar tadi, yuk. Yang tahu hati kita kan hanya kita sendiri, Tuhan, dan iblis. Oh, iblis tahu loh. Jadi jangan bohong dengan Tuhan. Amin. Saya percaya. Kalau pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pulih hubungan dengan Tuhan luar biasa. Mujizat luar biasa. Bandung ini pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan segala sesuatu apa yang kita perbuat, lakukan, usahakan. Saya percaya dibuat Tuhan berhasil. Yes. Dibuat Tuhan beruntung. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi sebagai penyembah dalam ibadah Pondok Daud, karakter penting. Nah, ciri orang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, diubahkan karakternya. Bukan hanya fisiknya yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, itu pasti. Ya, tetapi karakternya sebagai penyembah. Amin. Sehingga saya percaya ini firman Tuhan luar biasa. Ya, dalam Yohanes 4 tadi. Sampai-sampai ada pujiannya. Seperti wanita mengurapimu. Ayo, mengurapi Tuhan apa? Memberkati Tuhan. Lewat apa? Lewat hidup kita yang tulus. Ya, yang terus mengasihi Tuhan. Dan saya percaya 100.000%. Saat itu kita lakukan. Apa yang menjadi masalah kita? Tuhan angkat. Saat kita memberikan penyembahan pada Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat ke-10 tadi. Niscaya apa yang kita minta Tuhan beri. Jadi saat kita memuji menyembah Tuhan, tanpa kita sadari, pergumulan kita, masalah kita, persoalan kita Tuhan angkat. Sehingga kok ringan ya? Kok bebas ya? Ayo hadirkan Tuhan dimanapun kita ada. Bawa tuh tabut Allah. Amin. Saya percaya dengan ini semuanya kita akan diberkati Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dan Tuhan, sahabat ya semua, kita sudah mendengarkan sharing malam hari ini. Dan ini ini sebuah pembelajaran yang bagus banget bahwa tentang pemulihan Pondok Daud ini. Dan kita tahu bahwa ya kan kita sudah tahu firman bahwa ketika kita menyembah, kita datang ke hadirat Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan dengan sikap menghormati Tuhan. Karena ada banyak orang yang datang ya cuman sekedar datang, ikut nyanyi cuman sekedar ikut nyanyi. Nah, ini kita sudah belajar banyak banget. Salah satunya yaitu yang tadi dibilang bahwa dalam firman-Nya juga dikatakan bahwa kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, terkadang kita udah tahu kebenarannya tapi nggak dilakukan. Membuat orang menjadi apa? Udah tahu kita tuh harus menyembah caranya begini. Sikapnya harus seperti ini. Udah tahu kebenarannya. Cuman ngerasa aduh, tapi ini masalahku lagi gede banget nih, lagi dalam pergumulannya ini. Kayaknya agak susah untuk melakukan semua itu dengan apa yang Tuhan seperti apa yang Tuhan mau untuk kita, sikap hati kita ketika kita menyembah. Nah, ini berdasarkan pengalaman Bapak. Ya, kita tahu bahwa banyak orang ketika datang ke sebuah ibadah, ya seperti di awal saya sempat spill juga ini, datang merasa bahwa nggak penting. Udahlah nggak usah ikutan yang bagian penyembahannya, nggak usah diikutin deh. Kita datang pada saat khotbah aja gitu.
Padahal kita tahu bahwa penyembahan yang dilakukan di awal sebelum firman itu seperti kita sedang apa ya istilahnya, kalau membajak tanah untuk kita bisa menerima firman itu dengan menerima firman itu dengan baik dan bisa bertumbuh firman itu. Nah, banyak orang kan yang kadang suka, beberapa kali sih sering banget tuh ngeliat orang kan kalau lagi ibadah tuh, kenapa baru datang jam segini? Ini ibadah penyembahan udah dari tadi gitu. Nah, kalau berdasarkan dari pengalaman Bapak itu, apa yang sebenarnya harusnya kita nih buat, mungkin di luar sana Sobat Dios ini banyak yang, wah salah satunya saya tuh kayaknya yang sering begitu gitu. Untuk kita bisa mengembalikan gairah kita dalam menyembah Tuhan berdasarkan pengalaman Bapak sendiri. Bagaimana Pak? Kalau kita kembali ke Yohanes 4 tadi, ayat yang ke-24. Allah itu roh. Berarti Allah itu hadir di mana ada. Apalagi di gereja. Iya. Ya. Oke, kita seperti ini aja. Kalau kita berjanji kepada orang yang penting, pemimpin kita. Ya. Pemimpin kita janjian jam 5 sore. Datang jam 5.20, bagaimana kira-kira? Halo? Ya. Bagaimana kira-kira? Nah, orang tuh tidak banyak menyadari bahwa Tuhan itu adalah roh dan sudah hadir duluan. Saya punya keyakinan bahwa saat Tuhan, misalnya gini, Tuhan nanti jam 5 pagi saya mau berdoa, saya mau worship. Saya percaya Tuhan 4:30 sudah nunggu itu. Ya. Buah berkat dia. Begitu kita kesiangan, nah, tetap Tuhan ada di situ. Tapi berkat nggak dikasih. Nanti dulu lah. Kalau saya estimasinya begitu. Nah, kalau ibadah ditentukan jam 5 atau misalnya ada jam 7, jam berapa lah, kita datang awal. Kita menghormati Tuhan kira-kira. Yang katanya kita sanjung, kita hormati, kita muliakan. Di sana coba arahnya. Itu menyadarkan kita loh. Datang lebih awal. Ya, itu Tuhan baik. Dan saya tulis di sini dikatakan seperti ini. Pujian penyembahan itu bukan hanya sekedar pelengkap di dalam ibadah. Ya. Pujian penyembahan bukan sekedar pelengkap di dalam ibadah, tapi menjadi bagian yang sangat penting, sama halnya dengan penyampaian firman Tuhan. Sama-sama pentingnya. Sebab saat kita memuji menyembah Tuhan, kita memberikan kepada Tuhan hidup kita, hati kita. Betul? Ya. Nah, firman itu adalah Tuhan memberikan berkat kepada kita. Nah, firman Tuhan yang kita pegang ini kan ada perjanjian lama, perjanjian baru, disebut kata perjanjian. Ya. Berarti ada hak dan kewajiban. Yes. Apa yang kau lakukan, apa yang Tuhan akan beri. Tapi ingat, Tuhan tuh nggak akan menahan berkat kita, cuma menunda aja. Ya. Jadi itu pujian penyembahan bukan sekali lagi hanya sekedar pelengkap dalam gereja, bukan. Tapi itu penting sekali. Dan saat kita menyadari kita menghormati Tuhan, datang dengan sungguh-sungguh. Ya. Abaikan yang lain. Memang mungkin udah perlu, hari zamannya udah beda sih ya. Kembali ke Alkitab, mungkin gak lihat HP. So, distraksinya banyak ya Pak kalau lihat HP. HP itu kan, aduh, jujur aja. Banyak hamba Tuhan yang jauh dari sini kok. HP di tangan orang benar saya percaya jadi benar. HP di tangan orang yang kurang berkenan ya seperti itu. Amin. Amin. Nah, yang kedua,
adalah melibatkan jemaat untuk secara aktif menyembah Bapa. Aktif. Ada Tuhan nih, ada Tuhan nih. Tuhan nggak sembunyi nih. Nah, tapi yang memang yang terpenting adalah tadi, hati kita mesti dipulihkan. Ya. Hati mesti dipulihkan. Nah, kalau engkau ada di gereja mana, coba. Kalau kau ada bermasalah, kau nggak bisa tangani dengan sendiri. Coba cari hamba-hamba Tuhan. Datangi gembalamu. Ayo punya masalah, buka masalah supaya pulih. Tapi saya percaya di dalam ibadah Pondok Daud itu ada pemulihan yang luar biasa. Yes, amin. Ya, saya beberapa pelayanan saya di Tegal maupun di Bogor, kita buka pujian penyembahan. Hanya worship aja. Tidak banyak firman. Firman ya tentang pemulihan itu. Itu luar biasa. Banyak yang dipulihkan. Ya, artinya kami jadi berkat bagi gereja lain. Nah, yang datang kebanyakan malah jadi dari para pengerja-pengerja. Saat mereka dipulihkan kembali ke gereja masing-masing, berarti kan dengan saya langsung saya sudah membantu mereka untuk memulihkan mereka kan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan tadi pertama adalah sadari dulu bahwa Allah itu ada. Bahwa yang kita akan hadapi itu tuh Allah yang luar biasa. Ya. Kita datang kepada orang penting aja mesti harus. Nah, di situ salahnya kita. Betul, jangan terlambat ke gereja. Betul. Ya, pernah lihat bioskop belum? Iya. Begitu lihat beli tiket masuk jam 8. Kita masih jam 7 udah datang. Jalan dulu. Begitu sudah memasuki jam 8 gimana kira-kira? Buru-buru langsung. Oh, buru-buru. Takut apa? Takut telat masuknya. Nah, kalau Tuhan nantilah masih pujian kok. Masih pujian, nanti belum firman. Kalau udah firman, belum doa berkat. Ya terus mati. Untuk dunia aja kita terkadang nggak mau telat. Ya. Tapi untuk Tuhan kenapa? Nah tadi katakan kan, memang sadar sih ya harus apa tadi? Harus begini, Ya. harus begini, harus begini. Tapi kenapa nggak dilakukan? Semua jawaban sudah dijawab tadi. Karena kita nggak sadar bahwa roh yang ada di kita ada roh Allah yang luar biasa yang memelihara kita, membimbing kita. Waduh, dahsyat leh. Ya bagi orang-orang yang dulunya bukan Kristen pasti mengalami yang luar biasa. Amin. Amin. Begitu kira-kira. Ya, berarti semua sebenarnya dimulai dari diri kita Dari sendiri. Karena mau gimana pun Tuhan selalu ada. Amin. Selalu ada di sekitar kita, selalu ada bersama dengan kita, bahkan di dalam hidup kita. Cuman kalau kitanya nggak sadar, ya banyak orang kan ketika ada, ya kamu tuh harusnya begini, dikasih tahu caranya begini. Tapi ujung-ujungnya kalau kita sendiri tidak sadar, kayaknya sia-sia ya dikasih tahu orang. Betul ya Pak ya? Betul. Yang ada seperti informasi yang masuk telinga kiri dan keluar di telinga kanan. Tidak ada yang memendam, tidak ada yang masuk dalam hati. Nah ini benar-benar ya buat kamu semua nih Sobat Yos. Mungkin hari-hari ini kamu merasa kok nggak ada pemulihan, kenapa nggak ada sesuatu yang terjadi. Padahal saya sudah menyembah Tuhan, padahal tadi Bapak Pendeta juga sudah menyebutkan bahwa banyak orang yang udah melakukan banyak hal. Mungkin kamu belum sampai ke dalam. Karena kan ketika kita mengalami keintiman bersama Tuhan, itu tuh ada sesuatu, pasti akan ada sesuatu yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita bersama dengan Tuhan. Ini satu kesaksian juga dari sini Pak ya. Kadang kita kan nggak bisa mengkondisikan bagaimana dahsyatnya pujian penyembahan itu ketika kita lakukan dengan hati dan kita lakukan itu bahwa oke, Tuhan ini salah satu ucapan syukurku. Buat Isya memang ketika menyembah Tuhan itu salah satunya adalah karena ucapan syukur. Nah, satu kali sakit, udah nggak kuat, udah segala macam. Cuman tuh di hati cuman bilang,
mau lanjut nggak? Atau kamu mau pulang, mau nyerah? Enggak Tuhan mau lanjut, harus bisa, gitu kan. Pokoknya selama belum tumbang di atas mimbar berarti masih bisa nyanyi, masih bisa nyembah Tuhan. Dan ketika penyembahan itu dinaikkan, ketika kita nyanyi dengan sungguh-sungguh dari hati, dan kita lakukan itu buat Tuhan, nggak ngerasa sakit tuh sampai selesai. Puji Tuhan. Bahkan sampai besoknya pun jadi kayak benar-benar ngalamin sebuah kesembuhan ketika penyembahan dinaikkan. Nah, sedahsyat itulah kalau kita benar-benar dekat sama Tuhan dan lakukan dengan hati. Benar ya Pak ya? Ya. Dan banyak orang yang lupa akan hal itu. Yang jadi sekarang gini, gimana sih caranya untuk kita nih? Pertama yaitu tadi Bapak udah bilang bahwa kita harus sadar dulu. Kita harus sadar bahwa Tuhan itu ada loh dekat kita. Nah, cuman yang untuk kita bisa mematikan bahwa gimana ya Tuhan, saya tahu nih Tuhan ada, cuman untuk mengambil langkah pertamanya tuh yang kadang jadi pergumulan yang paling berat banget sih. Nah, kalau yang seperti itu gimana nih Pak untuk kita bisa menerobos? Ya memang sih semua kan dari diri kita sendiri. Yang biasanya jadi tembok yang kita sendiri tanpa kita sadar kita membangun tembok, membangun barrier untuk kita bisa masuk lebih dalam lagi. Nah, berdasarkan mungkin Bapak punya kesaksian yang ketika menembus barrier itu, apa yang biasanya Bapak lakukan? Mungkin orang tidak akan sama dengan apa yang Bapak kerjakan. Mungkin dengan apa Bapak yang Bapak kesaksian Bapak ini bisa membuat ini, oke. Mungkin Tuhan udah kasih kuncinya sebenarnya dalam hidup kita. Mungkin tinggal dipakai nih. Nah, mungkin bisa Pak cerita sedikit Pak. Sadar bahwa di dalam setiap kehidupan kita Tuhan sudah taruh namanya Roh Kudus. Ya. Percaya Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Tinggal kita melibatkan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan. Mengajarkan. Pengen diajar apa? Nerobos. Roh Kudus. Cuma masalahnya kau melibatkan Roh Kudus enggak? Nah. Seringkali daging yang kuat. Betul. Akunya yang kuat. Ngerasa paling bisa. Paling bisa. Contoh seperti ini misalnya. Bu Isa di tempat ini ada perlu bantuan. Telepon saya. Saya datang, terus saya duduk. Ditinggal makan sendiri, ditinggal sibuk sendiri. Gimana, saya bisa bantu nggak? Enggak. Ayo diem. Seringkali tanpa sadari kita di gereja sing Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu. Bahkan menyanyikan pujian. Penuhiku. Oke, Tuhan sudah memenuhi kamu, Tuhan sudah hadir. Tapi kau libatkan nggak? Amin. Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa aja. Termasuk Tuhan hendak lagi bete nih. Pengen menyembah kau lebih lagi. Tolong Roh Kudus. Saya percaya. Saat itu juga gak lama. Roh Kudus tolong. Ya. Ada karunia yang luar biasa bisa menyembah Tuhan. Amin. Ada Roh Kudus. Ya. Waktu senjata yang luar biasa. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya percaya. Sekali lagi. Kalau kita sering mendengar firman Tuhan, Tuhan akan ngomong kepada kita. Kapan Tuhan ngomong kepada kita? Kapan Tuhan ngomong kepada kita? Ya. Ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ya. Jadi kalau di zaman Perjanjian Lama itu Roh Kudus tuh ngomong kepada orang tuh hanya 3 orang ya. Nabi, kepada nabinya, kepada hambanya,
kepada rasulnya ya. 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 Nah, Tuhan tidak ngomong kepada sembarang orang. Tapi di jam kasih karunia Tuhan bisa ngomong pada sembarang orang. Ya. Bisa. Ya. Secara audible ya tadi ya. Ya. Nah, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Allah. Dan firman ini adalah Allah. Jadi kalau kita membaca firman sama dengan kita mendengarkan suara Allah. Apa yang cai-cai dengar pendengaran gitu. Nah, saya percaya begitu tadi, Pak, gimana caranya, Pak, supaya bisa lagi libatkan Roh Kudus. Dan saya percaya firman berbicara nanti. Yang baca firman ya, enggak baca firman, Tuhan mengingatkan apa? Betul? Ya. Makanya firman itu penting juga. Makanya pujian, penyembahan dan firman itu sama-sama penting. Enggak boleh ini, wah ini yang menonjolnya ini enggak. Sekalipun mungkin ada gereja yang menonjolnya di praise and worship, tetap firman kuat. Ya, tadi libatkan Roh Kudus. Nah, sehingga kita bisa intim dengan. Tadi saya senang dengan kata intim. Ini melebar ya, kata intim. Ya, saya dengar kata intim dengan Tuhan tuh waktu dulu Pak Niko ya. Khotbah tentang intim dengan Tuhan. Saya baru dengar kata intim dengan itu dari hambanya Pak Niko. Ya, kan saya pernah ada di sana. Nah, intim dengan Tuhan. Ciri orang intim dengan Tuhan apa sih? Kalau suami istri intim melahirkan buah apa? Anak ya. Anak. Nah, sama. Kalau kita memang benar intim dengan Tuhan, ada buah dong. Ya. Buah roh tentunya. Amin. Amin. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang gaya hidupnya sebagai penyembah, pasti ada buahnya. Yes. Ada buahnya. Ya. Hatinya selalu tuh pulih. Wah, tuh enak banget tuh hidup seperti itu. Mau diapain juga biarlah. Kayak marah tuh udah lupa itu. Betul enggak? Waduh, ayo intim dengan Tuhan lebih lagi. Supaya ada buah-buah roh yang luar biasa. Jadi ya, minta Roh Kudus. Nah, oke. Ya itu dia Sobat Yos ya. Libatkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kamu. Ya kan? Jadi mengalami Tuhan itu sebenarnya gampang asal kamu benar-benar mau intim sama Tuhan. Melibatkan Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kita. Karena biasanya ngerasa paling bisa, ngerasa paling mampu, terus nggak tanya sama Tuhan. Jalan aja pokoknya, udah ini mah bisa yang gini mah sendiri aja. Ngerasa paling mampu. Padahal kalau kita tanya Roh Kudus, belum tentu yang putusan yang kita ambil itu yang terbaik. Karena biasanya kan apa yang kita pikir itu yang terbaik belum tentu kata Tuhan bukan yang itu yang terbaik. Yang seperti justru yang kita tidak inginkan itu yang terbaik menurut Tuhan. Makanya intim sama Tuhan, libatkan terus Roh Kudus dalam kehidupan setiap kamu ketika kamu menjalani kehidupan kamu. Bahkan hal yang sekecil sekalipun terus libatkan Roh Kudus. Karena gimana pun juga Tuhan waktu Tuhan Yesus naik ke surga kan dia memberikan pengganti Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Makanya libatkan Roh Kudus dalam setiap hal, apapun yang kita lakukan, apapun kehidupan kita, selalu libatkan Roh Kudus. Oke Sobat Yos, wah gak kerasa ini luar biasa banget hari ini. Pemulihan Pondok Daud. Ini banyak hal yang sudah kita belajari, banyak hal yang sudah kita dengarkan. Buat kamu nih ya, ini program ini direkam dan kita akan upload di YouTube. Jadi buat kamu yang masih mungkin agak terlambat tadi mengikutinya, jadi dari tengah-tengah Bapak Obed tadi Bapak Pendeta udah cerita, udah sharing dari udah panjang lebar, kamu masuknya baru tengah-tengah, agak bingung, nanti ditonton ya videonya ya di YouTube Dios Radio. Jadi nanti kita pasti akan upload di sana untuk kamu bisa belajar lebih lagi. Dan mungkin dengan gini kamu bisa mendapatkan
sebuah pengertian yang baru bahwa seperti apa sih sebenarnya pujian penyembahan bagi Tuhan itu, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menaikkan pujian penyembahan. Yang pasti adalah kalau kita merasa bahwa hidup kita masih belum bisa ada terobosan, belum ada pemulihan, berarti ada sesuatu yang mesti kamu pulihkan dulu dari kehidupan kamu. Mungkin hati kamu, mungkin cara pola pikir kamu, hubungan kamu dengan sesama, apapun itu, lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Terjadi biar kita mengalami pemulihan itu. Oke Sobat Dios, terima kasih Bapak Pendeta Sama-sama. sudah Tuhan membagikan sharing yang luar berkati. biasa hari ini buat kita belajar Amin. banyak tentang pemulihan Pondok Daud. Dan Nisi percaya bahwa firman yang dibagikan tidak akan pernah berhenti. Roh Kudus Amin. akan terus bekerja dalam kita, memberikan pengertian-pengertian baru tentang apa yang di-sharingkan malam hari ini. Amin. Dan sebelum kita tutup siaran kita malam hari ini, acara Jalan Kehidupan malam hari ini, Isya mau minta Bapak Pendeta Obed untuk berdoa, sekalian doa penutup dan juga doa berkat. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati untuk berdoa. Bapak, kami bersyukur sekali lagi dengan hari ini, hari yang baik Bapak. Percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pasti jadi atas setiap kehidupan kami yang telah mendengarkan. Bahkan kami percaya Roh Kudus akan menolong untuk melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Bapa, buat setiap para pendengar, sekiranya ada yang bermasalah. Kami berdoa, baik para pendengar, sekiranya engkau punya masalah kehidupanmu, ada kekecewaan, ada dendam. Dalam nama Yesus, mari lepaskan itu semuanya. Lepaskan pengampunan, sebab pemulihan itu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, balut luka hati para pendengar Tuhan, dimanapun ada Bapa. Pulihkan mereka ya Bapa. Pulihkan hubungan mereka dengan Tuhan. Sehingga hubungan dengan keluarga dipulihkan. Sehingga hubungan dengan sesama dipulihkan. Sehingga hubungan dengan gereja dipulihkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga akan terus memulihkan Bapak ekonomi, kesehatan, masa depan, harapan, iman. Tuhan pulihkan Bapak di dalam nama Yesus. Yang sakit Bapak, kami lepaskan kuasa kesembuhan dari tempat ini. Jadilah sembuh. Apapun sakit penyakitmu, apapun deritamu, Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah kesembuhan. Dan jadilah jadi sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan siaran Radio Dios, radio di Bapa menjadi berkat bagi bangsa ini. Bukan hanya Bandung, bagi bangsa, bagi negara-negara lain Pak. Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sebentar kami undur dari tempat ini. Kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami Tuhan. Berkat yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dimanapun kau berada. Bukalah hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau, sehingga apa yang kau lakukan, kau perbuat, kau usahakan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang sudah terima berkat Allah bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga. Dan terima kasih Pak buat malam hari ini, buat sharing yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa
Firman itu tidak akan pernah berhenti. Dia akan selalu Amin. bekerja dalam kehidupan setiap kita, dan firman itu akan terus tumbuh dalam hidup kita, dan dampaknya adalah hidup kita jadi berkat. Amin. Nah, buat kamu juga Sobat Yos yang hari ini sedang mendengarkan, terima kasih sudah setia mendengarkan acara Jalan Kehidupan malam hari ini bersama Bapak Pendeta Obed Edom, di mana kita belajar banyak tentang pemulihan Pondok Daud. Dan sebelum kita Isya pamit, Isya juga mau ingetin, jangan lupa setiap pagi jam 5 pagi kita ada doa bagi bangsa. Dan di sini kita mau yuk sama-sama berdiri untuk bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan memang saat ini kita sedang fokusnya untuk bangsa-bangsa yang ada di 5 benua. Ya, pokok doanya seperti itu, dan bahkan kita juga ada puasa untuk mereka. Jadi kepilih satu negara ada di benua mana, terus kamu berdoa puasa untuk mereka. Terutama kan ada kayak seperti sekarang nih, katanya ada kemarin ada tsunami, hari ini atau kemarin gitu tsunami itu. Kita percaya bahwa dengan kekuatan doa kita mau minta biar kemurahan Tuhan, biar itu tidak ada efek yang besar dari gempa tersebut. Nah, seperti ini, jadi setiap pagi jam 5 pagi kita akan doa bagi bangsa, dan Dios Radio akan menyiarkan secara live di sini. Dan kalau kamu pengen ikut lewat YouTube juga bisa, kamu langsung join aja di YouTube AOC Media. Dan kita sama-sama berdiri untuk bangsa ini. Kita percaya Tuhan akan selalu bertata di bangsa Indonesia ini, dan setiap pemimpin di bangsa ini juga punya rasa takut akan Tuhan, sehingga semua yang terjadi benar-benar apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi jangan lupa setiap pagi jam 5 pagi. Dan untuk besok hari Sabtu ini spesial, karena hari Sabtu itu selain doa bagi bangsa, kita juga ada acara Meet Jesus. Nah, di sana kita akan sama-sama menyembah Tuhan selama satu setengah jam. Kita akan sama-sama berdoa, kita sama-sama menyembah Tuhan, dan di sana juga kita akan berdoa membawa pokok-pokok doa yang sudah masuk. Jadi buat kalian juga nih Sobat Yos yang mungkin ikutan di streaming AOC Media, kamu bisa kalau misalnya ada pokok doa, kamu bisa langsung chat aja di live chatnya. Ya, nanti kita akan bawa semua dalam doa pada saat acara Meet Jesus besok. Jadi jangan lupa untuk bergabung bersama kita di setiap pagi jam 5 hingga sampai jam 6 di doa bagi bangsa, dan Meet Jesus dari jam 6 hingga jam 7.30. Oke, dari kawasan bisnis ITC Kosambi Blok H1A2 Syemon pamit. Terima kasih buat kamu semua yang udah setia mendengarkan Dios Radio, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye and God bless you all.